Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya amatallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, yang kalau kita ingin menghitungnya, kita tidak akan mampu menghinggakannya. Dan itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmatku kepadamu, niscaya kamu tidak akan mampu menghinggakannya. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, termasuk kita semua, sehingga sepantasnya bahkan sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat itu pada jalan yang diridhoinya. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya pada seluruh apa yang disampaikan, baik berupa perintah yang untuk dilaksanakan atau yang harus ditinggalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan semua hal yang dapat membahagiakan kita dunia dan akhirat, dan juga sudah mengingatkan kita untuk menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada kehinaan dunia dan kehinaan akhirat. Oleh karena itu, semoga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kembali saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua tentang apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertalian dengan orang munafik, yang pada khutbah Jumat yang lalu dan pada malam Sabtu kita menyampaikan, dan pada kesempatan ini kembali saya ingin mengingatkan diri saya khususnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu
kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu dia. Maksudnya tipuan itu pasti kembali kepada dirinya. Nah, apa ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dengan bermalas-malasan, makutu-kutu, koelo si nabugaos. Kalau di sana ada sesuatu yang menguntungkan, datang. Dari masalah dunia ya. Karena kalau orang beriman pasti tahu keberuntungan itu ada di masjid. Kemenangan itu ada di masjid dan seruannya begitu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, keberuntungan. Sehingga orang yang mendahulukan imannya pasti tertarik dengan itu. Pasti mengucapkan alhamdulillah. Kita dapat seruan, dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun zahirnya panggilan muazzin, tapi hakikatnya itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mungkin bisa kita hindari. Kita tidak termasuk ke dalam golongan itu. Tapi karena kita bersahabat, berteman dengan orang-orang yang tidak ingin atau sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, maka kita bisa terbawa, terpengaruh. Nah, oleh karena itu saya ingin mengingatkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah kita hafal semua ini. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu. Ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia ada dalam Al-Qur'an sebagai pedoman buat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, maka kita juga termasuk ke dalam golongan yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu. Untuk apa? Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka, bil ghadati wal 'asyi, di pagi dan sore hari, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajhah, yang hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh dengan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Surah An-Nisa yang mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Nah, orang yang beriman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersama dengan orang yang bersabar,
mengingat Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk Allah, bukan yuraunan nas. Bukan hanya untuk memperlihatkan kepada manusia, kepada orang lain. Sehingga di satu pengajian saya mengingatkan diri saya dan jamaah yang hadir bahwa kita bisa mengukur sejauh mana keikhlasan kita, kesungguhan kita di dalam melakukan ibadah, apapun bentuk ibadah itu, terutama sholat. Kenapa kita mendahulukan? Karena sholat ini hampir tidak ada jedanya, antara sholat fardu yang satu dengan fardu yang lain. Apalagi kalau diselingi dengan sholat sunnah, maka hampir semua isinya adalah sholat. Nah, bagaimana cara kita sholat? Bagaimana kita mengukur diri kita? Apakah kita termasuk ke dalam golongan orang yang disebutkan cirinya ada 3? Idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu sampaja. Peko bagata masampaja ko syale alai. Peko bagata masampaja ko di masjid. Kalau sama, insya Allah ya, kita melakukannya karena iman. Kita melakukannya karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok di masjid, masya Allah, khusyuk padita, lampe papangutu nadi. Tapi kok dibolai, ya, dek gagam minta. Istilah yang sering saya sampaikan, Sami Allahu Akbar. Kenapa kok kencang? Ya, begitu cepat. Kalau kita di masjid, Sami Allahu liman hamidah, terkadang kita berdiri lama, bahkan terkadang agar orang baca pangima. Ya, barang kalau bacaan i'tidal yang belum saya tahu. Barangkali ada yang bertanya seperti itu, tapi tidak mendengarnya langsung, sehingga tidak terjawab. Dan memang ada. Meskipun yang umum, yang banyak kita lakukan, yang sering kita lakukan, Sami Allahu liman hamidah, ya Allah, Rabbana walakal hamd. Bahkan pendeknya, Rabbana lakal hamd. Padahal ada bacaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih panjang dari itu. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan yang seperti ini, lalu kita mengukur diri kita, ketika kita di masjid, kita sholatnya masya Allah, sholat sunnahnya, sholat fardunya. Tapi kalau di rumah, dan saya yakin semua jamaah di sini sholat di rumahnya cuma sholat sunnah saja, ya, sholat sunnah, tidak sholat fardu, kecuali yang punya uzur, uzur syar'i, terlambat bangun misalnya, atau sakit dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada, merasa tidak nyaman untuk sholat di rumah, kecuali sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Waktu lakukan sholat di rumah, sholat sunnah tapi afdalnya sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu. Ya. Ilal maktubah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sholat fardu lakukan di masjid.
Nah, sehingga sekali lagi ketika kita melihat ini, bagaimana cara salat kita? Kalau masih kita lakukan, kusala, ya, berarti masih masuk ciri orang munafik. Qamu kusala yuraunan nas. Ia mina pada saya sampaiana sa mereka tahu mitai. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dek na maringaran di Allah Taala sangarina cek dek. Allah. Tapi kalau di masjid Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tenang sekali kelihatan. Tapi kalau sembahyang ale-ale sendiri. Biasa tong kana sengaja nama berejama sabab komote di masjid tapi pura pita mak berejama. Nah, pemetaan. Meskipun sholat di masjid, kalau Anda sholat sendirian nggak berjamaah. Nah, inilah pentingnya kita bersahabat dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam lanjutan ayat dikatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu menaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu ikuti orang-orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat Allah. Wattaba'a hawa, dan memperturutkan hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusannya, perkaranya, pekerjaannya melampaui batas. Nah, ini terkadang kita sudah bisa menghindar dari 3 sifat tadi, tapi karena teman-teman kita, kerabat kita, kolega kita adalah orang-orang yang tidak memperhatikan ini, ya kita bisa terbawa. Nah, sehingga sebagai penegasan untuk menjadi orang yang ibadahnya baik, ketaatannya bagus, harus mencari komunitas yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat baik, senang mengingat Allah, tenang batinnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memang berharap mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan ya dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46, ya, sudah sering kita sampaikan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabira illa 'alal khashi'in. Mohonlah bantuan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sabar dan salat. Meskipun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa innaha lakabira, sesungguhnya dia itu berat, lataqilah dalam tafsirnya, membebani, sabar dan salat itu berat, membebani. Tapi bagi siapa? Lanjutan ayat, illa al khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagi orang yang tidak khusyuk memang berat, tapi bagi orang yang khusyuk tidak berat. Nah, siapa orang yang khusyuk dalam ayat ini disebut yang disebut dalam ayat ini? Al-khashi'in adalah as-sakinina ila ta'ah. Orang yang tenang batinnya, tentram batinnya melakukan ketaatan. Tidak merasa terpaksa. Mereka senang, mereka bahagia dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak dipaksa melakukan ketaatan. Nah, itu yang akan dapat bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam lanjutan ayat ini ya, meskipun berbeda dengan apa yang ingin kita sampaikan, bahwa dalam ayat ini orang yang khusyuk itu yang pertama cirinya adalah yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu tidak merasa terpaksa dalam ibadah, tenang, tentram batinnya melakukan ketaatan pada Allah. Cirinya adalah orang yang suka atau yakin akan kematian. Nah, yakin mati tahu kode gagal persiapan merasa itu malah tidak terpaksa melakukan ibadah ketaatan. Nah, jadi kita penting untuk bersinergi dengan orang-orang yang baik. Nah, ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu julasaina khair? Siapakah orang-orang yang bisa kita jadikan teman yang baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Orang yang bagus dijadikan teman adalah orang yang mengingatkan kamu akan Allah Subhanahu wa taala dengan melihatnya. Ya, komunitai na paling ngeranyo pun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak membuat kamu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri teman yang baik. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantiquhu, dan menambahkan ilmu dengan ucapannya. Apa yang dia sampaikan menambah ilmu tentang agama pastinya. Dan yang ketiga, wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu, dan dia mengingatkan akan akhirat pada amalnya. Kalau kamu melihat pekerjaannya, maka kamu akan mengingat akhirat. Ini tiga ciri orang yang bagus untuk kita jadikan teman. Orang yang ketika kita melihat, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau dia berbicara menambah ilmu kita. Jangan ketika dia berbicara menambah hasad kita, menambah iri hati kita, menambah dendam. Nasabah mereka tahu apa kue ya. Sangingelok kok si saleh tahu. Nah cerita kutuyan. Napa lo kada mau kue? Ya meskipun dari dulu ada yang begini. Ya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam salah satu riwayat, ketika didatangi oleh orang yang ingin merusak hubungannya dengan sahabat, dan ini perbuatan munafik, beliau mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan orang atau setan yang lain selain dirimu untuk menyampaikan ini kepadaku? Artinya Abu Bakar As-Siddiq menganggap bahwa orang yang begini setan.
Apa tidak ada yang lain yang bisa datang selain kamu? Itu salah satu cara untuk kita memutus, menghilangkan. Tapi kalau kita didatangi oleh orang menyampaikan begini, ya, lalu Singapura, nyambung. Nah, biasanya tania saya dibicara, tania ya mero, ya, mapa ketutu ya, ketutu silona, sangin warawiri ke sana kemari bersama itu, bahkan biasa telui, ya. Dan memang yang begini ini tidak senang sendirian, Pak, ya, suka cari teman. Dan setan itu tidak suka sendirian, suka cari orang yang selalu mau menyendiri, ya orang beriman kan suka menyendiri, Pak. Tengah malam dia sendirian, datang setan, mai gamu pawettu tinro nodor, itu padahal kita bangun menyendiri. Kita bisa khusyuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan tidak ingin itu, tidak mau. Nah, makanya mari kita perhatikan firman Allah dalam surah Al-Kahfi tadi ayat 28. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya, meskipun hadis ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la ya, rahimahullah, sebahagian ulama mengatakan hadis ini lemah ya, tapi banyak jalur ya yang menyampaikan hadis ini atau yang semakna dengan ini, maka saya lebih menguatkan ya, pendapat yang mengatakan hadis ini hasan ya, dan boleh untuk kita jadikan sebagai landasan di dalam fadailul a'mal ya, untuk melakukan fadilah-fadilah, sehingga mencari teman dengan ciri yang seperti itu ya bagus, yaitu teman yang ketika kita melihat ya, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar darinya, maka bertambah ilmu kita. Ketika ya, dia mengingatkan amalnya, kita melihat amalnya, perbuatannya, maka mengingatkan kita akan akhirat. Ini ya ciri teman yang baik, yang seharusnya kita bersabar bersamanya. Wasbir nafsak ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Selanjutnya, seperti biasa sebelum kita menutup, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama kita semua di surganya. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepadanya dan kepada keluarganya menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya. Dengan kesembuhan itu mereka melakukan ibadah dan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang masih diberi kehidupan, kesehatan,
dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meyakini bahwa kehidupan, kesehatan dan kesempatan itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu dicabut, gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan melakukan ketaatan, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian dari sesama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di dalam ketaatan, di dalam agama dan di dalam melakukan ibadah, dan diberi kemampuan untuk tekun dan tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.